Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Di sini sebelum belajar tentunya jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Oke. Berdoa selesai. Baik, pada hari ini kita akan belajar di tema 7 subtema 1 pembelajaran kelima. Tidak jauh dari tempat tinggal Udin, tempat sebuah peternakan sapi, para pemiliknya mengizinkan Udin dan teman-teman untuk berkunjung. Tentu saja Udin dan teman-teman merasa senang. Di peternakan, Udin melihat banyak sapi perah. Ada yang sedang diperah susunya, ada juga yang sedang memakan rumput. Udin diberi teks bacaan tentang susu sapi dan cara pengolahannya. Udin dan teman-teman membacanya bersama-sama. Banyak sekali hasil pengolahan susu sapi. Pengolahan susu sapi. Apa aja ya? Susu merupakan hasil utama dari sapi perah. Susu sapi segar memiliki daya tahan sekitar 5 jam saja. Susu perlu diolah dengan baik supaya gizi dalam susu dapat dinikmati kapan saja. Pengolahan susu sapi dapat dilakukan dengan teknologi pangan. Teknologi pangan penting untuk menghasilkan jenis makanan yang baru. Teknologi pangan juga menjaga agar makanan tetap awet. Selanjutnya, susu sapi dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan baru. Contohnya adalah yogurt, keju, permen, mentega, hingga es krim. Hasil olahan susu sapi biasanya sangat disukai oleh anak-anak. Dalam proses pengolahan susu, yang paling penting setelah hasilnya adalah cara mengemasnya. Pengemasan produk dapat menentukan daya tahan makanan tersebut. Daya tahan susu yang dikemas dalam plastik biasanya akan berbeda dari susu yang dikemas dengan kardus kedap udara. Apakah manfaat dari teknologi pangan dalam pengolahan susu sapi? Buatlah kelompok yang terdiri atas 4 orang. Tuliskan pendapat setiap anggota kelompok. Pertama, gizi dalam susu dapat dinikmati kapan saja. Kedua, menjaga makanan berbahan susu menjadi lebih awet. Selanjutnya, yang ketiga, mengolah susu sapi menjadi produk baru seperti yogurt, keju, mentega, dan es krim. Yang keempat, makanan berbahan susu lebih menarik bagi anak-anak. Berdasarkan hasil diskusi, manfaat dari teknologi pangan dalam pengolahan susu sapi adalah gizi dalam susu dapat dinikmati kapan saja, menjaga makanan berbahan susu menjadi lebih awet, mengolah susu menjadi produk baru seperti yogurt, keju, mentega, dan es krim, dan makanan berbahan susu lebih menarik bagi anak-anak. Amati kata-kata yang digarisbawahi pada teks pengolahan susu sapi. Carilah arti kata tersebut menggunakan kamus. Kamu bisa meminta bantuan pada orang tua atau gurumu. Daya tahan. Kemampuan bertahan terhadap segala pengaruh dari luar yang dapat merugikan, contohnya penyakit, serangan musuh, godaan, dan sebagainya. Teknologi, metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis ilmu pengetahuan terapan. Pengemasan, proses cara pembuatan mengemasi. Kedap udara, tidak mudah atau tidak dapat dimasuki atau ditembus oleh udara. Buatlah kalimat baru menggunakan kata-kata di atas. Daya tahan. Susu sapi dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Teknologi. Susu sapi diolah menjadi yogurt menggunakan teknologi fermentasi. Pengemasan. Pengemasan produk susu membuat susu menjadi lebih awet. Kedap udara. Kemasan kedap udara menjadikan makanan lebih awet.
Simaklah cerita gurumu tentang keberagaman dalam kehidupan sehari-hari. Hari semakin siang, Dayu mengajak Udin dan teman-teman untuk beristirahat sejenak. Di halaman depan peternakan terdapat toko yang menjual berbagai hasilan olah susu. Benny mengajak teman-teman minum susu. Lani dan Udin menolak ajakan Benny. "Maaf Benny, aku tidak bisa minum susu. Aku alergi terhadap susu sapi. Aku sudah membawa air minum dari rumah," ujar Lani. "Kalau aku lebih memilih minum yogurt," kata Benny dan Udin. Selanjutnya, setiap orang memiliki pilihan yang berbeda. Benny menghargai pilihan teman-temannya. Benny tidak marah. Kemudian, dapatkah kamu jelaskan pentingnya memahami keberagaman dalam kehidupan sehari-hari? Memahami keragaman dalam kehidupan sehari-hari adalah satu hal yang penting karena bisa menjaga persatuan dan kesatuan. Setiap individu memiliki kebiasaan dan kesukaan yang berbeda-beda. Sifat dan ciri setiap individu juga amat beragam. Beragam artinya bermacam-macam. Dengan memahami keberagaman atau macam-macam sifat dan ciri-ciri setiap individu, sifat tenggang rasa dalam diri kita akan terasah. Tenggang rasa artinya kita dapat menghargai perasaan orang lain. Buatlah kelompok yang terdiri dari 5 orang, diskusikan sebuah cerita tentang teman satu kelompok yang memiliki sifat bermacam-macam. Bagaimana sikap yang harus kita ambil dalam menghadapi perbedaan? Tuliskan hasil diskusimu ya. Yang pertama, menghargai dan menghormati segala perbedaan yang ada di dalam masyarakat. Yang kedua, ikut menjaga memelihara keharmonisan di atas segala perbedaan yang ada di dalam masyarakat. Selanjutnya, tidak memaksakan pendirian yang kita anut kepada orang lain dalam kehidupan bermasyarakat. Yang keempat, menyelesaikan permasalahan atau pengambilan keputusan dengan musyawarah sehingga perbedaan yang ada dapat dijebatani dengan baik. Selanjutnya, mengutamakan sikap toleran dan tenggang rasa. Mengutamakan kepentingan bersama di atas perbedaan yang ada. Perankan cerita yang telah kamu buat bersama teman-teman sekelompokmu. Volume benda. Setelah bermain peran, Benny merasa haus. Dia ingin membeli susu. Benny melihat susu disimpan dalam berbagai kemasan. Ada A, B, dan C. Kemasannya berbeda-beda ya. Kemasan A diisi dengan susu yang terdapat dalam kemasan B. Kemudian volume kemasan A adalah sama dengan 2 kemasan B. Kemudian kemasan A diisi dengan air yang terdapat dalam kemasan C. Volume kemasan A sama dengan 4 buah kemasan C. Maka volume kemasan A, B, dan C berbeda. Kemasan susu merupakan satuan volume tidak baku. Buatlah kelompok bersama teman-temanmu. Lakukan percobaan mengukur volume. Ikutilah langkah-langkah berikut. 1. Kumpulkan botol minum dari setiap anggota kelompok. Siapkan alat ukur berupa gelas plastik berukuran yang sama. Ukur volume dari air minum di setiap botol minum. Kemudian tunjukkan volume air dari setiap botol dengan mewarnai batas air seperti pada gambar di bawah ini. Ini dia ada yang punya Udin, Siti, Edo, Dayu, dan Benny. Ini adalah ukuran gelas dan batas air serta namanya ya. Edo, Dayu, Benny, Udin, dan Siti mempunyai batas air yang berbeda-beda. Dan yang paling banyak di sini adalah Udin dan Dayu ya. Botol minum milik Siti memiliki volume paling banyak. Botol minum milik Edo memiliki volume paling sedikit. Selanjutnya, coba ukur volume benda lainnya yang terdapat di sekitarmu. Jelaskan cara mengukur volume benda tersebut pada guru atau teman-temanmu. Oke, selanjutnya
Ini ada cara mengukur volume adalah sebagai berikut. Pertama, gelas ukur diisi air dan dicatat berapa volume awalnya. Kemudian batu yang volumenya tidak beraturan dan akan diukur volumenya ini kemudian dimasukkan ke dalam gelas ukur. Selanjutnya, air di gelas ukur akan terdesak oleh benda yang dimasukkan tadi. Kemudian air yang terdesak akan meningkat volumenya. Setelah itu, volume akhir air di gelas ukur akan meningkat dan peningkatan ini sama dengan volume batu tidak beraturan tadi. Sehingga dengan mengetahui perubahan volume air di gelas ukur kita akan mengetahui volume batu tak beraturan tadi. Selanjutnya, air di dalam gelas ukuran 50 ml setelah dimasukkan batu menjadi 60 ml. Berapakah volume batu? Ya, tepat sekali. Volume batu itu adalah 60 ml dikurangi 50 ml, yaitu 10 ml. Jadi batu itu volumenya 10 ml. Selanjutnya, membandingkan volume benda. Amati gambar berikut, lingkari gambar yang memiliki volume lebih banyak. Nah, di sini ada beberapa macam kemasan air, ada galon. Itu yang paling besar ya. Kemudian mengurutkan bentuk volume. Ada yang pertama, kedua, dan ketiga. Urutkan kotak susu di atas mulai dari kotak yang volume paling sedikit hingga kotak yang paling banyak. Yang paling sedikit itu adalah yang nomor berapa yo? 3, kemudian 2 dan 1. Tepat sekali. Urutkan mulai dari gelas yang volume paling banyak hingga volume yang paling sedikit. Yaitu yang pertama 3, 2, 4, 5, 1. Baik. Terima kasih atas perhatian adik-adik semuanya untuk materinya. Untuk menambah pemahaman kita dan pengertian kita tentang pembelajaran hari ini, silahkan kerjakan tugasnya yang ada di Google Classroom ya, dan dikirim lagi ke dalam Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.